Indonesia adalah negara tropis berbentuk kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Sebagian besar kota atau kabupaten di Indonesia juga memiliki garis pantai, termasuk kota kita Semarang. Tantangan timbul di daerah-daerah yang mengalami pengikisan pantai oleh aktivitas gelombang ataupun pasang surut air laut. Mangrove menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan, khususnya sebagai peredam abrasi kawasan pantai. Mangrove adalah jenis tanaman berkeping dua yang hidup di habitat air payau dan air laut. Avicenna, Bruguiera, Cereops, Rhizopora, ataupun Soneraceae adalah beberapa jenis mangrove yang biasa ditemukan di Indonesia. Mangrove yang rapat dan memiliki akar yang kuat mampu menahan kuatnya gelombang yang menerpa pantai. Terdapat juga fungsi ekologis, yaitu sebagai habitat fauna pesisir untuk berlindung, mencari makanan, dan berkembang biak. Mangrove merupakan salah satu tanaman yang luar biasa karena tanaman yang spesifik hidup di daerah pesisir. Mangrove mempunyai peranan yang luar biasa, yaitu mampu menahan abrasi yang ada di pesisir, juga menahan angin, sehingga bisa melindungi baik permukiman atau apa yang ada di belakangnya. Di samping itu, mangrove mempunyai jasa lingkungan juga yang luar biasa karena kemampuannya menyerap CO2, sehingga dia mampu menyimpan karbon atau biasa dikatakan sebagai stok karbon. Di samping itu juga jelas dia merupakan habitat yang luar biasa bagi berbagai jenis hewan, baik itu dari mulai ikan, kepiting, kerang, juga termasuk burung. Biasanya kalau di situ daerah mangrove, jelas di situ akan banyak hewan yang otomatis juga akan memberi manfaat bagi manusia yang hidup di situ, terutama nelayan. Karena di mangrove merupakan daerah pemijahan, daerah untuk mencari makan dan sebagainya. Kota Semarang yang berada di pesisir utara Pulau Jawa juga tidak luput mengalami masalah abrasi pantai. Salah satu lokasi terdampak di Kota Semarang adalah Pantai Mangunharjo yang terletak di ujung barat kota. Pantai ini berjarak sekitar 19 km atau sekitar 30 menit perjalanan dari SMA 3 Semarang. Daerah Mangunharjo bersama Mangkang Kulon dan Mangkang Wetan dulunya adalah penghasil udang yang terkenal. Tapi sekarang kondisinya berubah akibat abrasi arus laut atau pasang surut air laut. Hampir 200 hektar tambak hilang menjadi laut dan pantainya sendiri dulunya sekitar 1,5 km dari posisi saat ini. Itu masih menjorok Pak ya, itu 1,5 kiloan lagi ke utara itu yang 3M ini Mangkang Wetan Mangunharjo itu hilang 200 hektar Pak kan itu. Sekarang sudah jadi laut. Yang tambak yang 200 hektar itu wujudnya apa? Tambak Pak, tambak. Iya, pantainya
bandeng sama udang windu Pak kan gitu. Iya, baik alami maupun semi intensif kan gitu. Dulu waktu zamannya udang windu itu tiap tahun itu bisa ngaji pergi ke haji itu antara 36 sampai 50 orang. Nah, sekarang waduh susah Pak kan gitu. Itu sekali musim haji kan itu ya. Sekarang satu hari itu waduh nggak bisa dapat apa-apa Pak kan. Dulu satu hari untuk berapa bulan, sekarang 1 bulan aja untuk makan 1 hari kadang kurang. Ini istilahnya kan seperti itu Pak kan gitu ya. Iya, karena juga perairan juga iya alam, terus ada perairan yang sudah terkontaminasi ya kan. Berawal dari rencana reuni Akbar Alste Indonesia dalam rangka HUT SMA 3 ke-140. Alste berbakti untuk negeri, itulah semangat yang digelorakan oleh para alumni SMA 3. Berbagai macam acara diagendakan dalam reuni Akbar kali ini, termasuk rencana aksi kepedulian terhadap lingkungan pantai kota Semarang. Alste Indonesia bertekad menanam mangrove sejumlah 140.000 bibit mangrove. Melanjutkan apa yang sebenarnya sudah diawali oleh adik-adik Gaputa SMA 3 pada tahun 2010-2012 silam. Status lahan yang sudah jelas dan terintegrasi dengan Pantai Mangunharjo, akses jalan mudah dijangkau karena sudah ada betonisasi, belum banyak yang melakukan penanaman di sekitar TPI. Itu semua adalah beberapa alasan kenapa TPI Mangkang dipilih sebagai lokasi penanaman mangrove for future 2017. 28 Oktober 2017, alumni dari berbagai kota di Indonesia datang ikut bergabung dalam aksi Mangrove for Future. Alumni lintas angkatan semangat ikut terjun menanam mangrove. Aksi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari instansi perikanan, kelautan, dan pertanian. Semua terlibat demi masa depan Pantai Semarang yang lebih baik. Pada aksi tahun 2017 ini, ditanam 55.000 bibit mangrove. Bazar UMKM Mangunharjo dilibatkan dan menampilkan hidangan khas daerah tersebut. Tugu Ekowisata Pantai Mangunharjo didirikan sebagai wujud komitmen Alste untuk terus berkontribusi. Tahun berganti. Alste terus menanam.
for Future 2020 dilaksanakan Kamis 29 Oktober 2020. Protokol kesehatan berusaha tetap dijalankan. Alumni senior berperan juga sebagai mentor dalam pelaksanaan Mangrove for Future. Penanaman kali ini menanam kembali mangrove yang hilang karena arus serta menambal sulam barisan mangrove yang rusak. Program menanam mangrove yang berkelanjutan adalah hal yang kami coba jadikan komitmen. Untuk masa depan lingkungan pantai di kota kita tercinta. Juga untuk cita-cita terwujudnya ekowisata Pantai Mangunharjo. Luar biasa, kami selaku ALSE Indonesia yang dari 2017 mengikuti perjalanan penanaman termasuk pengumpulan donasi bibit mangrove ini, ya sangat surprise juga melihat bagaimana antusiasnya para alumni untuk bisa ikut serta partisipasi penanaman mangrove ini. Nah, dan kita juga bisa lihat hasilnya sekarang ini di belakang kami ini sudah begitu rimbun, ya kebetulan karena ini sudah aman dari terpaan ombak kalau ombak sedang tinggi ya. Sehingga kita ALSE Indonesia ini bisa ikut berperan serta dalam mengamankan wilayah di Pantai Mangunharjo ini. Sebagai komitmen kita waktu itu adalah membangun wilayah ini sebagai ekowisata ALSE Indonesia Pantai Mangunharjo. Nah, saya kira ke depan ini harus kita lanjutkan. Saya melihat tadi adik-adik SMA 3 begitu semangatnya untuk ikut menanam, terjun ke bawah dengan penuh lumpur dan basah-basah. Kita sebagai alumni harus support. Mari kita kembali untuk sama-sama menghimpun, sinergi untuk bisa melanjutkan apa yang sudah kita mulai di 2017 bahkan sebelumnya. Mari, apa sih yang dibutuhkan? Banyak yang harus dibutuhkan untuk membuat ekowisata ALSE Indonesia ini jadi tempat wisata yang luar biasa. Ekowisata Pantai Mangunharjo.
Sebenarnya, apa saja potensi kawasan ini? Itu bisa Pak, karena di sini sudah sebetulnya sudah ada di 3M ini, ada padang mangrove-nya, ada jajanan mangrove, ada kita juga mengembangkan sekarang ini kopi mangrove kan gitu. Terus terang aja itu juga andalan di 3M ini kan gitu ya, Manggang Wetan, Manggojo, Manggang Kulon itu. Kita nyebutnya 3M, M3 ini kan itu nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau Pok Darwis sebenarnya sudah ada ya, khusus yang di Manggojo kan gitu. Pok Darwis, sadar wisata itu sudah ada kan gitu ya. Itu memang ada di kelurahan kan gitu. Tapi ya orang-orangnya campuran juga. Tapi untuk administrasi wilayah masuknya di Manggojo. Sebetulnya dengan adanya sudah ada nama ekowisata dari Alste ini orang sebetulnya sudah tahu juga. Ini yang memang satu-satunya yang tidak bayar itu ya di situ Pak. Itu juga sebetulnya juga banyak untuk selfie loh Pak, sebetulnya Pak kan gitu. Meskipun tanamannya mangrove itu belum begitu besar, tapi sudah terkenal ekowisatanya itu sudah banyak berdatangan. Kalau nggak mandi ya selfie di sekitaran sini. Yang ada Alste-nya itu memang sebetulnya sudah mulai, apalagi kalau mangrove-nya sudah tumbuh pesat itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri, angkatan 73 SMA 3. Motivasi penanam mangrove saya dari tahun 2011, dan untuk Alste Indonesia lainnya, monggo kita selalu bersemangat menanam mangrove, karena pohon mangrove menghasilkan O2 yang sangat besar. Selain itu juga membantu kehidupan biota laut lainnya, misalnya seperti kepiting, ikan, rajungan, dan lain-lain makhluk hidup di dalam laut. Pesan untuk Alste lainnya, monggo semangat setiap saat menanam mangrove, dan kita tidak akan rugi untuk menanam mangrove untuk generasi selanjutnya, dan itu merupakan keuntungan tersendiri karena O2-nya sangat banyak di dalam mangrove. Kemudian untuk adik-adik yang kaum milenial, tetap semangat setiap hari, tetap menanam pohon, dan setiap ada kesempatan untuk tanam mangrove, monggo tetap semangat. Tekad sudah diucapkan, tugu pun sudah didirikan. Alste Indonesia, mari tetap kita lanjutkan menanam untuk masa depan, untuk anak cucu kita. Tugas belum selesai. Bibit yang kita tanam tidak semuanya hidup. Masih jauh dari 140.000 mangrove yang kita janjikan. Ekowisata juga belum dikembangkan. Mari Alste Indonesia bahu-membahu mewujudkan cita-cita kita. Komitmen, konsistensi, dan kontinuitas. Komitmen yang sudah kita ucapkan harus diwujudkan dalam gerakan penanaman yang konsisten dan selalu terjaga kontinuitasnya. Menanam mangrove bukanlah sekedar menanam bibit di pesisir pantai, tapi juga
juga menanamkan kepedulian di hati kita dan generasi berikutnya.